Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangan, semangat belajar untuk pagi hari ini. Dan alhamdulillah ketemu lagi juga sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Izin ya berdiri di sini ya. Insya Allah ketemu juga sama calon-calon bidadari surga. Amin. Calon-calon penghuni surga juga. Amin. Jamaah kita akan belajar banyak, tapi sebelumnya ada berita-berita viral yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah, juga yang ada di studio. Siap ya? Berita viral yang pertama ini makin memprihatinkan ya. Kualitas udara di berbagai kota Indonesia. Kita lihat tayangannya, silahkan. Rob, gimana nih Ustadz Maulana ngeliat tayangan tadi? Jadi gini, kerusakan atas apapun itu karena ulah manusia sendiri. Nah, kenapa? Padahal di daerah lain juga aman-aman aja. Nah, kenapa? Dalam hal ini, inilah tujuan penciptaan manusia, bagaimana manusia itu menjadi inni ja'ilun khalifatan fil ardi, untuk mengurus bagaimana caranya. Dan yakin pasti ada solusinya dengan upaya bagaimana supaya udaranya lebih bagus, dengan cara pencemaran udara itu dihilangkan dan sebagainya. Jadi ingat, kenapa bisa? Satu, karena tidak peduli. Nah, nih ada juga gara-gara apa? Kenapa bisa rusak? Bukan hanya udara, laut karena ada yang pakai bom ikan dan sebagainya, melopok ikan ya. Itu kan bisa merusak juga. Terumbu karang jadi rusak. Kenapa? Karena apa itu? Karena kerakusan. Ya. Ketika orang rakus, tidak ada kepedulian, inilah makanya diatur oleh agama. Jadi sekarang sebagai masyarakat kita harus menumbuhkan sikap peduli ya. Ada kepedulian. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Ada tayangan lagi nih jamaah yang ada di rumah nih. Ini juga viral ya. Anak pejabat di Sulsel membawa mobil ugal-ugalan. Coba kita lihat tayangannya, silahkan. Ustazah Romlah, ya, lihat tayangan tadi kan Ustazah? Astagfirullahaladzim. Gimana Ustazah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, ini buat renungan untuk kita semua, bukan hanya mungkin terjadi di Sulawesi Selatan, di seluruh mungkin daerah. Kita harus pertegas kepada anak kita, karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kita, anak-anak kita adalah ujian untuk kita. Jangan hanya karena kita punya jabatan, jangan hanya kita punya harta yang berlimpah, kita memberikan sesuatu apa saja yang diinginkan oleh anak kita, sehingga anak itu Masya Allah bisa berbuat apa saja di luar daripada, mohon maaf, akhlakul karimah dan sebagainya. Maka dari itu, untuk pemisah Islam itu indah dimanapun berada, kita sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan tindak lanjut anak kita. Jangan sampai anak kita berlaku sampai zolim kepada orang lain, karena kita di atas muka bumi ini bukan siapa-siapa. Semua harta, semua jabatan, apapun kekuasaan yang kita dititipkan oleh Allah, itu semua adalah, mohon maaf, amanah dari Allah. Jangan sampai jabatan, harta membuat kita berbuat seenaknya, menzolimi orang, berbuat kerusakan dan sebagainya. Dan juga yang terpenting untuk kita sebagai orang tua, mendidik anak-anak kita. Ingat bahwa anak itu bisa, mohon maaf, memberikan pendidikan dari keluarga, dari lingkungan, dan juga dari sekolahan. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kita lebih baik lagi akhlaknya, tidak berbuat seenak. Amin ya Allah, amin. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita dong. Masya Allah, itu berita-berita viral ya, yang kerap kali sekarang ini sedang terjadi di masyarakat kita ya. Kira-kira kita mau bahas apa ya ibu-ibu ya sekarang ya? Kita bahas jodoh aja ya.
Udah ada yang punya jodohnya? Udah ya, insya Allah udah semua ya. Karena jodoh itu kan misteri gitu. Kita nggak bisa berdiam diri. Tapi kita harus mencari. Mengharapkan ridho ilahi. Masya Allah. Tapi untuk yang belum punya jodohnya, insya Allah kita bisa belajar banyak pagi hari ini ya. Yang udah punya, insya Allah itu adalah jodoh yang terbaik buat kita. Kita akan bahas, tema kita adalah, apa iya dia jodohku? Kira-kira sudah menjadi jodoh kita atau bukan? Ada tayangan lagi juga nih. Ini viral juga, mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Dan juga ada di studio ya. Ini viral ya, pria nikahi bocah yang pernah foto bersama saat KKN 11 tahun lalu. Coba kita lihat tayangannya, silakan. Kisah pria nikahi bocah yang pernah foto bersama saat KKN 11 tahun lalu, jodoh nggak kemana. Beredar di media sosial kisah seorang pria menikahi wanita yang pernah berfoto bersamanya saat kuliah kerja nyata atau KKN 11 tahun lalu menjadi sorotan warganet. Kisah ini dibagikan dalam akun TikTok @kansafitria yang dikutip pada Rabu 5 Juli 2023. Dalam unggahan itu, tampak potret seorang pria mengenakan jas alma mater dan topi yang sedang berfoto dengan bocah perempuan yang mengenakan kaos berwarna pink. Dalam narasi dituliskan bahwa foto itu diambil 11 tahun silam. Keduanya bertemu saat sang suami melakukan kegiatan KKN. Setelah itu muncul sebuah pas foto keduanya dengan latar belakang biru. Dalam potret itu keduanya tampak kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Tak hanya itu, dalam potret selanjutnya memperlihatkan foto pernikahan keduanya. Ya, kita sama-sama melihat itu foto tempo dulu dan sekarang kita berada di dunia nyata. Ini adalah pasangan yang kita sama-sama lihat viral sekali. Tepuk tangan dong untuk Kansa Fitria dan Kamil Faisal. Mas Kamil, aku panggilnya Mbak Fitria ya? Kansa aja. Kansa aja ya. Ya Allah, itu kita benar-benar nggak tahu ya, jodoh itu sebuah misteri. Ya itu tahun berapa dulu? Itu 2011. 2011. Sekarang usia berapa kalau boleh tahu? Usia 32. 32. Saya 22 tahun. 22 tahun berarti usia pernikahan sudah 7 bulan. 7 bulan, Masya Allah. Itu benar-benar pas ketemunya pas KKN, Mas Kamil? Betul. Iya, Ya. gimana ceritanya? Jadi pas waktu itu kita ada ngadain kegiatan di salah satu kampus STKIP Pasundan Cimahi Iya. di Subang, di tempat mungkin Di desa saya. Oke, itu masih kecil banget dulu fotonya. kelas 5 SD. Kelas 5 SD, Iya. oh, sekarang kelas 1 SMP enggak ya? Ya. terus. Mungkin secara tidak sengaja mungkin ya ketemu ada 4 bocah sih waktu itu. Saya cuman berangan-angan saja ketika 4 dari 4 bocah itu ngelihat satu anak ini kayaknya ini untuk masa depan cantik gitu aja. Iya. Udah bisa ngelihat Udah gitu? bisa ngelihat gitu, memprediksi lah. Anak kecil bos. Masya Allah. Oh langsung akhirnya foto, Iya. lama setelah itu ketemu lagi. Kalau foto itu secara tidak sengaja. Secara nggak sih. sengaja ya. Candid aja. Berarti setelah KKN Mbak Fitria nggak pernah ketemu lagi? Enggak. Nggak pernah. Ketemunya lagi tuh gimana? Ketemunya lagi dulu saya yang cari sosmed. Oh, kamu juga ya? Gimana kok bisa cari sosmednya itu gimana? Dulu sih sebenarnya sempat cari-cari, tapi ketemunya itu 2018 ya. 2018, tapi baru ketemunya itu 2021. 2021, setelah pencarian begitu lama. Iya. Nanti aku pengen tahu lagi tuh gimana proses pencariannya sampai akhirnya deket juga. Itu pasti jamaah juga pengen tahu sehingga akhirnya sampai sekarang bisa menjadi suami dan istri insya Allah. Hidup sesurga nantinya ya, kita akan bahas nanti, kita akan tanya-tanya ya. Boleh silakan duduk dulu dong di sebelah guru-guru kita, Mas Kamil, Mbak Fitria, terima kasih sudah datang di Islam Itu Indah. Tepuk tangan dong, Masya Allah, Tabarakallah. Bahas masalah jodoh pasti semua ada dalam Al-Quran ya. Kita tanya coba sama Ustadz Syam. Ustadz Syam mau nanya dong ini loh. Kadang kalau bahas masalah jodoh atau dalam kehidupan nyata orang tuh kayak masih khawatir gitu dengan jodohnya. Khawatir kayak ini bakal jadi jodohnya apa enggak atau bisa enggak ya nikahinnya, nanti ada rezekinya apa enggak gitu ya. Sebenarnya di Al-Quran ada gak sih pembahasan surat apa gitu supaya kita tuh nggak perlu khawatir mengenai jodoh kita gitu Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Asonita, baik guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta bintang tamu, jamaah di studio serta jamaah yang ada di rumah, silahkan dibuka Al-Qur'annya surah An-Nahl ayat 72 dan ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-thayyibat أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 72 dan ayat 73, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dialah Allah yang menjadikan kalian berpasang-pasangan, dan Dia pula Allah yang menjadikan pasangan untuk kalian, dan Dia pula Allah yang memberikan keturunan kepada kalian, dan Dia pula Allah yang menghidupkan kalian. Di ayat-ayat sebelumnya, Dia pula Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Seakan-akan kita diminta berfikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa diri kita aja dulu tidak ada, Bu. Kemana kita waktu tahun 1900? Kemana, Bu? Belum ada kita. Kenapa sekarang kita di tahun 2023 sudah ada? Dari mana kita sebelumnya? Kita dahulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Begitu pula dengan teman-teman sekalian jamaah yang ada di rumah, yang sedang mengkhawatirkan daripada rezekinya, yang sedang mengkhawatirkan daripada jodohnya, maka jadilah orang yang beriman akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat seseorang berpangku tangan tanpa usaha. Kita tadi dengar kisahnya, Mbak Kansa dicari, subhanallah. Mau nyari ya. Subhanallah, ternyata ya. setelah bertemu di usia kelas 5 SD, kepikiran terus. Mana itu abang-abang KKN 3 sekarang ya? Mana yang foto sama saya itu? Mana yang foto sama saya itu? Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan jodoh bagi kita. Allah yang menciptakan semuanya, tapi dibutuhkan juga usaha manusia berikhtiar, karena Allah senang melihat ikhtiar manusia. Wallahu ta'ala. Tapi tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir. Orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan dia hanya ikhtiar, urusan hasil urusannya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk Sony. penjelasannya. Tepuk tangan dong untuk Ustaz Syam. Tepuk tangan untuk kita juga. Kita akan semangat belajar pagi hari ini supaya lebih fokus lagi ya. Langsung aja bahas masalah jodoh itu panjang. Makanya aku mau nanya sama Ustazah Romlah. Ya, Mas Ustazah Sony. sini izin Ya, Ustazah. siap. Kan jodoh sudah ditetapkan. Tadi kan Ustaz Syam kan bilang ya, kita emang harus ikhtiar dong. Gak boleh diam diri aja dong. Karena jodoh juga gak datang sendiri gitu ya. Iya. Tapi ada juga yang nanya gini. Kalau Muslim berarti jodohnya akan ditetapkan sesama Muslim juga, atau Muslim akan bertemu juga dengan yang non Muslim, tujuannya untuk supaya ada yang mendapatkan hidayah gitu. Oh, Masya Nah Allah. itu bagaimana Ustazah Romlah? Bagaimana ya? Silakan Ustazah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh, jamaah. Ye. Alhamdulillah. Ya Lillah. Allah, mudah-mudahan sehat guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syah, Mas Sony, dan juga bintang tamu serta jamaah yang ada di studio, dan yang terpenting juga jamaah yang ada di rumah yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Pada hari ini kita membahas tentang jodoh. Jodoh itu adalah salah satu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yang pertama yang kita harus tahu, apakah jodoh itu takdirnya Allah yang sudah ditetapkan, yang mana kita hanya berpangku tangan aja nih, udah diem di rumah aja, nanti juga jodohnya datang, ya begitu Bu. Masya Allah. Nah, jodoh itu adalah takdir, yang mana takdir itu kan ada dua di dalam Al-Quran. Ada yang namanya takdir mubram, yang memang itu takdir ketetapan Allah mutlak. Ada juga yang namanya takdir mu'allak,
takdir yang bergantung kepada ikhtiarnya manusia, usahanya manusia. Jadi mohon maaf, kita nggak akan bisa kenyang kalau kita nggak masak makanan, lalu kita ambil ke meja makan, kita sendok itu nasi, lalu kita masukin ke mulut, baru kita bisa kenyang. Ah, udahlah nanti juga kenyang takdir. Enggak, kita nggak bisa pinter, nggak bisa tahu ilmu kalau kita tidak mencari ilmu. Begitu juga jodoh. Jodoh itu juga adalah takdir ikhtiar. Jangan kita hanya berpangku tangan, Masya Allah nanti juga jodoh gua datang, nanti juga jodoh saya datang. Enggak, kita harus ikhtiar apa? Yaitu menjalin silaturahmi. Kalau tadi bintang tamu kita, mohon maaf, dia apa? Dia cari tuh di media sosial. Oh, ini si abang-abang dulu yang kakak ini. Oh, ini dia. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemauannya dia, Allah ridhoi sehingga apa? Dipertemukan dan sekarang mohon maaf bersatu dalam bingkai pernikahan. Dan yang kedua, poin yang kedua, apakah yang namanya menikah itu muslim dengan muslimah, harus muslimah dengan muslim? Idealnya seperti itu. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Orang wanita yang baik dengan laki-laki yang baik, laki-laki yang keji dengan wanita yang keji. Idealnya seperti itu. Tapi terkadang tadi mohon maaf karena cinta. Ini kalau anak zaman sekarang bilang apa? Bucin. Yeah, bucin. Cie bucin, Masya Allah. Nggak Apa? cinta. Mengedepankan kemauan diri sehingga mohon maaf mengesampingkan kemauan Allah. Aduh. Karena Allah menginginkan muslim dengan muslimah, Masya Allah menikah dalam satu bingkai pernikahan. Sehingga kalau itu pun terjadi, tentu itu bukan kemauan Allah, tetapi kemauan manusia sendiri. Walaupun apapun bentuk tujuannya untuk menerima hidayah. Ya sebelum kalau ingin mengajak hidayah, sebelum menikah, ajak dia ke agama kita. Amin. Jadi Masya muamalah, Allah. Terima kasih Ustazah Romla Sama-sama. untuk penjelasannya. Iya. Semoga kita bisa menemukan jodoh terbaik kita ya. Sama juga seperti semoga kita juga bisa berjodoh di tanggal 17 Agustus 2023 ini. Ustadz Maulana akan ada tablik akbar Islam itu indah. Ini. Apa? Tanggal 17 Agustus Iya. akan ada tablik akbar. Iya. Ya. Terus? Festival Bikin Lapar Festival. Bikin lapar festival. Ada. Di mana tempatnya? Kasih tahu ada coba di jamaah yang di Transmart rumah. Graha Bintaro. Oh. Jangan lupa ya, dari jam 8 pagi sampai selesai. Jangan Caranya telat gimana ya. kalau mau ketemu? Jangan telat. Gampang nih, tinggal di scan QR code yang ada di bawah kita ya, atau di kepoin Instagram kita @islamituindahttv, Trans TV ya. Pokoknya semua harus datang. Ayo. Ayo dong. Jadi majelis taklim. Iya, keluarganya, jamaah semuanya. datang semua. Dan jamaah juga jangan kemana-mana. Sekarang tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.